Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi, Bu. Biasanya sebelum belajar kita harus Doa. Siap, Mat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyu billahi rabba wa bil Islam madinah. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, baiklah kita akan mengisi kehadiran dulu ya. Hasya, Bu. Rasya, Hadir, Bu. Cika, Hadir, Bu. Kiran, Hadir, Bu. Reska, Hadir, Bu. Andin, Hadir, Bu. Cinta, Hadir, Bu. Naira. Hadir, Bu. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1 tentang tumbuhan dan hewan. Kita akan mempelajari tentang dongeng yang bersangkutan dengan tumbuhan, yaitu dongeng Timun Mas. Di sini sudah ada yang tahu dengan dongeng Timun Mas? Belum, Bu. Nah, mari kita lihat contoh dari dongeng Timun Mas. Di sini siapa yang tahu cerita Timun Mas? Yuk kita lihat ceritanya. Cekidot. 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 Pada zaman dahulu, ada seorang janda tua yang bernama Mbok Sani. Mbok Sani ini hidup seorang diri, tanpa seorang anak yang menemaninya. Mbok Sani tanpa seorang anak yang menemaninya. Mbok Sani ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi serta membantu meringankan pekerjaannya. Sore itu, Mbok Sani pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah buto itu. Tanpa diduga, buto itu memberikan biji mentimun kepada Mbok Sani. Buto itu berkata bahwa waktu 2 minggu Mbok Sani akan memiliki anak. Namun, setelah anak itu berusia 6 tahun, Mbok Sani kembali. Tiba saatnya bagi Mbok Sani untuk menepati janjinya pada buto itu. Saat buto itu datang, Mbok Sani meminta waktu sampai besok pagi. Mbok Sani tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Malam harinya, seorang petapa tua datang ke dalam mimpi Mbok Sani. Baiklah, karena Anda setelah melihat video tadi, siapa yang bisa di sini mengulang kembali cerita dari dongeng tadi? Siapa? Ayo. Kalian bisa tunjuk tangan. Coba Reska, berdiri. Pada suatu hari ada seorang ibu tua. Agak keras suaranya. Pada suatu hari ada seorang ibu tua yang sangat Tunjukkan. menginginkan anak karena dia tinggal seorang diri. Lalu dia pergi ke hutan untuk mencari kayu, dan saat dia ingin kembali, dia bertemu dengan raksasa, dan raksasa itu bernama Butejo. Dan Butejo pun berbicara kepada ibu tua itu, apakah kamu mempunyai anak untuk saya santap? Dan ibu tua itu pun berkata, saya tidak mempunyai anak. Lalu Butejo itu pun memberikan benih timun, dan Butejo itu pun berkata, setelah 2 minggu benih ini akan berbuah dan di dalamnya ada sebuah bayi, dan kamu harus merawatnya selama 6 tahun, dan setelah 6 tahun bakal saya ambil untuk saya santap. Lalu ibu itu pun mengambil benihnya dan berjanji kepada Butejo.
timun yang lain. Lalu ibu itu pun penasaran dengan timun itu dan dia pun langsung memetiknya dan membawanya ke dapur. Lalu dia langsung membelahnya dan betapa kagetnya dia melihat ada seorang bayi di dalamnya dan dia pun memberi nama Timun Mas. Lanjutannya? Bagus sekali tadi jelaskan dulu. Siapa di sini yang bisa lagi menceritakan? Baiklah, karena tidak ada lagi yang bisa menceritakan. Di sini Ibu meminta siapa yang bisa menyimpulkan isi dongeng tadi. Siapa ya? Coba Naira dulu. Kita jangan mudah menyerah dan jangan pernah lelah memohon kepada Tuhan. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Bagus, tepuk tangan untuk Naira. Siapa lagi yang bisa? Ayo, tulis tangan. Coba Sa. Pesan moral dari cerita Timun Mas adalah setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jika kita mau berusaha dan berdoa saat menghadapinya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Asya. Baiklah, sekarang kita ada tugas. Coba kalian bikin kesimpulan dari cerita dongeng kita tadi. Siapa yang siap boleh dikumpulkan dan boleh pulang. Kesimpulan dari dongeng tersebut. Cepat ayo, siapa yang bisa, siapa yang cepat boleh pulang. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Suara-suara bisa. Tidak, itu benar. Tidak boleh mencontek ya, harus sendiri-sendiri. Kalau udah selesai dikumpulin ya. Iya, Mak. Siapa yang udah selesai? Kalau udah selesai kamu ya. Siapa yang belum selesai? Duduk lagi yang rapi ya. Jadi kesimpulan dari dongeng kita tadi adalah di sini setiap masalah pasti ada. Jangan bersuara ya. Jangan bersuara ya. Ya, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menyimpulkan dongeng dari Timun Mas tadi. Apakah anak-anak semua betul atau tidak jawabannya? Kesimpulannya itu setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi jika kita mau berusaha dan berdoa saat ada masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum pulang kita harus berdoa. Berdoa mulai.
Lanjut baris ke belakang.